yang cerdas, kata Nabi, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, diarahkan nafsu itu, karena kita tidak bisa mematikan hawa nafsu, menghilangkan, tapi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Rabbana ighfir lana waliwalidina. Rabbana ighfir lana waliwalidina. Rabbana ighfir lana waliwalidina. Rabbana ighfir lana waliwalidina. Rabbana zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihan. Rabbana zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat minal mahad ila al-lahad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Insyaallah nahnu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidzat, para hujjaj, jamaah, para pecinta ilmu, ahli kebaikan Masjid Al-Hikmah yang insya Allah yang hadir subuh kali ini selalu mendapatkan rahmat, ridha, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang min ahlil khair dan orang-orang yang pada akhirnya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, jamaah sidang salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh kali ini al-faqir ad-dhaif bukan orang yang paling mulia, bukan yang paling suci, bukan orang yang paling faqih. Bisa jadi ada jamaah yang lebih alim dari saya, yang lebih faqih, yang lebih suci, yang lebih mulia. Karenanya Allah selalu mengingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah dirimu merasa paling mulia, paling soleh, paling hebat, yang lain gak ada apa-apanya. Apalagi kalau sudah sampai merendahkan orang lain, itu dalam kategori masuk al-mutakabbir, orang sombong. Batarul haqqi wa ghamtin nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, manusia yang lain, merasa dirinya paling mulia, paling hebat. Jadi al-faqir di sini bukan orang yang paling hebat, paling soleh, paling mulia. Kita sama-sama dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bila mana nanti apa yang al-faqir sampaikan pada subuh kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada merasa yang ketersinggungan, tidak ada maksud al-faqir untuk menyinggung. Apa yang al-faqir sampaikan, semoga ini semuanya datang dari Allah, minallah. Kalau ada kekurangan, tentu kekurangan al-faqir. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Jamaah sekalian, dalam surat Yunus ayat 58 yang tadi al-faqir buka sebagai referensi muqaddimah, sebagai rujukan daripada kajian kita subuh kali ini, bahwa di saat-saat kehidupan kita di akhir zaman, di mana begitu banyak problematika kehidupan yang kita rasakan, yang kita alami, kehidupan global yang subhanallah kita semua mengalami. Saya sudah lama nggak kemari nih, kayaknya udah ada yang udah nggak ada nih saat ini, udah wafat nih. Ada ya yang udah wafat ya? Ada. Tinggal giliran kita, Pak. Ustadz nakut-nakutin? Enggak. Karena memang kita sudah diponis oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Artinya bapak-bapak dan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bahwa Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Allah yang begitu luas rahmatnya, Allah yang begitu luas maghfirah ampunannya, fadilahnya, karunia-Nya, harus kita syukuri.
apapun kondisi kita saat ini, apapun kondisi secara dunia, secara global saat ini, adanya pandemi, adanya COVID, adanya kehidupan yang sudah banyak perubahan. Dulu yang lagi sukses jaya-jayanya, bisnismen hebat, tapi saat ini banyak yang merasakan begitu, seakan-akan Allah mengurangi nikmat saya. Bahkan potensi untuk putus asa itu sangat kuat di kehidupan akhir ini. Saya berdoa dan saya memohon dan kita semuanya berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Semoga jamaah Masjid Al-Hikmah ini tetap optimis, tetap istiqamah. Karena pada hakikatnya jamaah sekalian, Allah inginkan kepada kita falyafrahu. Silakan dibuka Yunus 58. Karunia Allah yang begitu luas, yang begitu banyak ini, hendaknya kita apa? Bersyukur. Bersyukur, bergembira, bahagia. Itu yang Allah inginkan. Karena Bapak-Bapak sekalian, kita ini asalnya dari surga. Allah menginginkan kita ini nanti back to basic, balik lagi ke tempat asal kita, yaitu surga jannatun. Maka ini adalah tempat buat kita untuk mempersiapkan, menanam, mempersiapkan untuk agar bisa kita kembali kepada Allah, bahkan bisa berjumpa dengan Allah. Maka Allah inginkan kita ini orang-orang yang beriman untuk hidup bahagia. Allah sebenarnya nggak mau kita hidup ruwet, pusing, stres, nggak mau. Allah tuh ingin kita bahagia, ceria, senang, mulia. Karena ini semua rahmat Allah. Fadhkuru ala Allah. Ingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Sehingga kita dalam menghadapi hidup ini sesuai dengan konsep yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya perangkatnya berangkat daripada keilmuan, bil ilmi. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu ini yang hadir ini adalah orang-orang cerdas. Orang-orang yang cerdas ini orang-orang pilihan Allah, Pak. Dan perlu Bapak ketahui bahwa Bapak Ibu datang kemari karena qadrah iradah Allah, karena taufik hidayah dari Allah, karena izin Allah. Betul-betul. Kalau bukan izin Allah nggak mungkin kemari, Pak. Kalau Allah bilang kamu tadi mau ke subuh, kata Allah kamu nggak bisa berjalan, bisa nggak? Bisa. Maka bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kalimat yang harus kita, alhamdulillah ya Allah. Tadi Bapak bangun tidur tuh, alhamdulillah, kalimat yang pertama. Ini ada orang jam 9 pagi, Pak, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun jam 9 baca doa. Harusnya Bapak yang tadi baca doa, alhamdulillahilladzi, alhamdulillah, ucap bersyukur. Bersyukur kalau kita bisa bangun lagi. Bisakah kalau tadi malam kita tidur lalu kita nggak bangun lagi? Bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena memang ajal kita sudah tiba. Tapi alhamdulillah jamaah sekalian, kita hari ini bisa bangun lagi. Bahkan yang lebih indah lagi, Allah sampaikan kita, Allah giring dengan qadrah iradahnya, dengan rahmat dan ridhanya. Dan ini adalah amalan yang Allah cintai. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Kita bisa melaksanakan amalan yang tadi Masya Allah, kita bisa sholat subuh berjamaah, kita bisa melaksanakan sholat fajar rakaat ini, 2 rakaat itu sholat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah, begitu banyak rahmat Allah yang diberikan pada kita saat ini, pagi ini. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ini nikmat yang besar, Pak. Tidak semua orang mampu. Tadi saja lewat tuh masih sepi, jalanan nggak ada orang, Pak. Nggak ketemu orang tadi saya. Atu juga kagak ada.
Kalau bangsa jin pada ngeliatin saya kali ini. Bapak juga sama. Makanya subuh ini kualitas daripada keikhlasan kita menjalankan ibadah. Maaf, mungkin kita kalau sholat maghrib berjamaah ada potensi unsur riyaknya, pengen dipandang. Potensi isya juga mungkin juga masih ada. Apalagi yang siang hari, zuhur, asar. Kalau subuh kita mau riak sama siapa gitu. Orang tadi saya lewat gak ada orang. Ya mungkin mereka lagi pada tahajud kali tadi ya, sepi. Subhanallah. Alhamdulillah. Maka Rasulullah sampaikan nanti di akhirat. Awwalu ma yud'a ilal jannah al-hammadun. Yang pertama kali dipanggil nanti masuk ke dalam surga adalah al-hammadun. Para sahabat bertanya, "Man hum al-hammadun ya Rasulullah?" Siapa itu al-hammadun ya Rasulullah? Alladzina yahmaduna Allah fis sarra wal dharra. Orang yang selalu lisannya, hatinya selalu dia rasakan, selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, sambil dirasakan, sambil dinikmati benar-benar bahwa dalam kondisi apapun, bahwa ini semua karunia Allah, semua rahmat Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Fisarra wa dharra. Dalam kondisi apapun, dia selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan kaya maupun miskin, lagi jaya, lagi bangkrut, pokoknya alhamdulillah. Bahkan sampai saat kali ini kita ucapkan apa itu alhamdulillah. Harusnya kita terus ingat nikmat Allah yang begitu banyak. Bahkan nikmat Allah nggak akan mungkin kita bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Contoh kecil aja Pak. Kita mau minum, kita masih bisa minum, alhamdulillah, bismillah. Berapa banyak saudara kita yang mau minum aja susah Pak. Mau minum aja susah, mau makan aja susah. Bahkan udah makan dan minum, maaf, keluar lagi. Maka itu aja yang disyukuri, yang kecil-kecil kita syukur, alhamdulillah. Nanti Allah tambahkan nikmat itu. Disinilah bedanya kita. Orang-orang yang beriman, dia menyadari bahwa hidup ini hanya sesaat. Hidup ini bukan di dunia, hakikatnya hidup kita, orientasi hidup kita adalah akhirat. Maka yang tadi saya sampaikan, perangkatnya bila ilmi. Maka bersyukur bahwa sekalian sudah sholat berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan tolabul ilmi. Ini merupakan suatu bentuk rahmat dan kesayangan Allah kepada kita. Karena bagaimanapun juga, siapa yang ingin hidup bahagia dengan ilmu? Man arada dunya fa'ali bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi. Wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Dengan ilmu. Ibnu Ruslan itu kalau yang belajar kitab kuning itu menyampaikan dalam kitab Matan Zubatnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudah la tuqbal. Amal ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu yang benar, maka ibadahnya bisa tertolak sia-sia. Tapi paling tidak kita dalam hidup ini pernah sujud, beribadah kepada Allah, wa qum minas sajidin wasjud waqtarib. Ini yang Allah inginkan. Kita bisa bersujud saja kepada Allah, ini yang Allah ridha. Maka Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua terus diberikan rasa nikmat yang luar biasa. Kita harus bergembira, jangan banyak sedih, jangan banyak murung, jangan banyak berkeluh kesah. Karena ketika kita banyak murungnya, banyak pusingnya, selalu berkeluh kesah, selalu gundah gulana, maka seakan-akan kita tidak terima dengan qada-qadarnya Allah. Padahal qada-qadarnya Allah kita harus terima, khairuhu wa syarruhu. Kita harus terima itu semua. Kita harus terima dengan ridha. Man lam yardha biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhrid min hadhid dunya wal yaltamis rabban siwaya. Siapa yang tidak ridha, tidak terima dengan keputusanku, dengan ketentuanku, qada-qadarku, dan tidak sabar dengan ujian yang aku berikan, Allah sampaikan, keluar kau dari bumi aku dan cari Tuhan selain aku. Bapak-bapak, kalau kita diusir dari Sudimara, dari Ciledug ini, kita bisa pindah ke Jakarta.
Tapi kalau kita diusir sama Allah dari dunia, dari bumi Allah, dari planet Allah, kita mau tinggal di mana? Semua milik, dan Allah bilang cari Tuhan selain aku. Jamaah sekalian, Rasulullah menyampaikan ini kabar gembira buat kita semua orang-orang beriman dan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Pernah dengar nggak kunci neraka? Ini yang hadir hari ini dapat kabar gembira nih. Kuncinya surga kata Rasulullah yaitu la ilaha illallah. Maka pertahankan kalimat ini, kalimatul haq. Alaihi nahya wa alaihi namut. Ini kalimat yang sangat berharga. Pertahankan Pak, kunci surganya sudah kita pegang. Maka insya Allah kita semuanya min ahlil jannah. Amin. Kuncinya sudah kita pegang. Dan pembuktian daripada kunci surga itu hari ini, subuh kali ini. Subuh kali ini. Ini yang kita kerjakan. Ini yang kita lakukan agar kita mendapatkan rahmat ridho sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jangan banyak gundah gulana, buat bahagia, happy, senang. Jadi kalau ditanya Pak Haji gimana kabarnya Pak Haji, aduh pusing, PHK, perusahaan bangkrut, kerjaan habis, gak bersyukur. Jadi kalau ditanya bagaimana Pak Haji, alhamdulillah Ustaz, masih bisa hidup, masih bisa bernapas, masih bisa ibadah, masih bisa makan, masih bisa bersilaturahim, masih bisa bersedekah dengan keluarga. Nikmati hidup ini, Pak. Nikmati hidup ini. Benar. Maka mungkin mohon maaf kalau saya salah. Banyak dengan adanya virus itu orang mati. Kalau kita bicara ajal, memang sudah ajal. Dan memang apa yang terjadi di muka bumi ini dan di dalam diri kita sekarang, kita nggak usah terlalu bingung. Kenapa? Karena ini udah sistem yang Allah ciptakan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi jangan bertanya, Ustaz kenapa ini hidup begini ya, ini begini, fenomenanya kok begini hidup sejak zaman. Enggak seperti dulu lagi, orang pakai masker ini begini. Enggak usah bingung. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tugas kita apa? Ya terima ridho. Sudah kita jalankan karena ada hikmah, ada rahasia yang sesungguhnya apapun yang Allah berikan itu agar kita kembali kepada Allah. Agar kita lebih dekat dengan Allah. Ini bapak-bapak nih. Ini semuanya dalam rangka kita ingin lebih dekat dengan Allah. Dengan hidup yang sementara ini, mungkin sebelum pandemi kita jauh dari Allah, betul. Maksiat, merajalela, munkarat. Tapi dengan adanya seperti ini, kondisi seperti ini, menjadikan kita semakin menyadari dari virus yang kecil saja orang banyak pada takut. Tapi juga ada juga yang gak takut, Pak. Tetap saja maksiat, mungkar, merajalela. Bagi kita orang-orang beriman, ambil hikmah itu. Orang yang cerdas, kata Nabi, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, diarahkan nafsu itu. Karena kita tidak bisa mematikan hawa nafsu, menghilangkan, tapi diarahkan ila sabilillah, ke jalan Allah, dan banyak persiapan bekal untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun dengan keadaan ngantuk, capek, lelah, tapi ini adalah bekal kita, Pak. Semua tercatat rapi, semua nanti akan ditampakkan oleh Allah. Yakin itu. Maka heran kalau ada orang yang sudah banyak mengeluhnya, berkeluh kesah, bahkan putus asa, bahkan sampai ada niat bunuh diri dengan kondisi seperti ini, Pak. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ada, saya lihat itu dulu waktu jaya-jayanya usahanya dia rapi, ibu-ibu mana pakai jilbab rapi, sekarang di-upload, Pak, dipertontonkan, diperlihatkan, di-share dia nggak pakai jilbab. Mungkin
karena kualitas keimanan yang lemah, rendah. Maka kuatkan tauhid sekarang. Jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Kuatkan tauhid kepada Allah. Mungkin karena biasanya hidupnya sukses, banyak rezeki, karena usahanya lancar. Karena saat kondisi begini mungkin lagi down, akhirnya mohon maaf sekalian, dibuka hijabnya, dipertontonkan, dia share. Tujuannya apa sekalian? Apa bikin orang biar iba kepada dirinya? Kan hanya Allah yang tahu. Itu masalah-masalah syar'i. Ada lagi yang sampai bunuh diri, Pak. Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah. Maka kata Imam Ghazali dan kitab Arba'innya, bila Anda sudah penat hidup, bahkan merasa sudah bosan dan bahkan sudah putus asa, bahkan ada niat bunuh diri, pergilah ke kuburan. Pergilah ke kuburan. Apa maksud Tuan Guru kita Imam Ghazali? Agar kau menyadari, kau perhatikan itu kuburan, orang-orang yang ada di dalam alam barzah dari zaman dahulu sampai detik ini, cita-citanya cuma satu. Cita-cita mereka, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang sudah wafat dari zaman dahulu sampai sekarang yang ada di alam barzah, mereka cita-citanya itu kalau diizinkan oleh Allah, mereka ingin balik lagi ke dunia. Satu hari saja, 1 jam saja. Kenapa demikian Bapak sekalian? Karena sesungguhnya mereka itu sudah musyahadah. Mereka sudah merasakan benar-benar kuasa Allah, janji Allah. Maka dalam Al-Quran surat Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak fabashakal yawma hadid. Kita ini Pak di sini nih, kita masih di dunia. Ini kita fi ghaflah sungguhnya. Kita lagi bodoh, kita lagi nggak cerdas kita. Masih banyak hijab-hijabnya. Nanti kita cerdasnya, nanti kita benar-benar dibuka oleh Allah semua itu hijab-hijab. Kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah meninggal dunia Pak, yang sudah wafat, udah terbuka, sudah menyaksikan benar hakul yakin. Materi, duit, jabatan yang kita anggap penting, di sana udah nggak penting lagi Pak. Berarti ketipu kita. Kecuali kalau uang atau materi itu kita gunakan untuk fisabilillah, jabatan itu kita gunakan untuk fisabilillah. Jadi banyak orang yang tertipu karena memang kita masih ghaflah, masih lalai, masih terhijab. Atau kata Nabi, an-nasu niyam, manusia seperti tertidur. Wa idza matu intabau, nanti kalau dia sudah kembali kepada Allah, baru dia terbangun, terbelalak. Masya Allah, benar janji Allah. Kalau di dunia orang masih apa iya? Apa iya? Orang-orang yang sudah meninggal itu sudah dibuktikan oleh Allah. Maka Allah sampaikan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, balikin saya ke dunia ya Allah. Sehari saja. Mau ngapain? Fa asaddaq, mau bersedekah dan mau berbuat amal saleh. Nyesel Pak. Mereka nyesel kenapa dulu di dunia tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, tidak sungguh-sungguh banyak berbuat amal saleh. Maka orang beriman sederhana yang disampaikan oleh baginda Rasul, diajarkan doa, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Bapak sekalian, ya Allah, kalau sampai detik ini saya masih hidup nih, sekarang masih hidup nih, jadikan hidup saya bertambah amal soleh, amal soleh, amal soleh. Ini hari ini. Kalau nanti malam besok saya harus kembali kepadamu ya Rabb, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian itu menjadi istirahat buat kami dari berbuat dosa dan potensi berbuat dosa. Makanya ulama berbeda pendapat ketika ada pertanyaan mayit, ketika amil jenazah atau imam menyampaikan, ahadal mayit min ahli khair. Yang meninggal preman Pak. Yang meninggal preman. Mereka tahu ini kalau dia masih hidup, jemuran hilang mulu nih, motor banyak hilang.
kita bilang khair seperti itu kondisinya, kita nggak bilang khair bagaimana? Maka kata ulama, kalau kau mengatakan khair, katakan ahadzal mait min al khair khair. Kenapa baik? Karena buat dirinya baik, Pak. Udah stop dah hidupnya, daripada dia hidup lagi tambah dosa lagi, Pak. Dan potensi berbuat dosa udah baik. Dan buat kita juga kalau dia nggak ada kan aman, Pak. Khair. Karena kalau saudara orang meninggal, ucapan yang baik-baik saja. Dan kita juga tidak tahu sekarang kita ini ahli ibadah, min ahli khair. Akhir hidup kita juga kita nggak ada yang tahu. Karena Bapak sekalian, dalam kesempatan ini terakhir kami sampaikan, orang-orang yang sudah meninggal dunia ingin balik lagi, ingin bersedekah. Makna sedekah itu kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu sedekah. Tapi yang berbuat kebaikan silakan sekalian. Yang bila kita ingin menjadi hidup yang lebih baik lagi, mulia dunia akhirat, kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Kalau yang bisa dengan materi yang besar silakan. Karena nanti di akhirat itu al-mar'u tahta zilli sedekatihi. Orang itu nanti, manusia itu di bawah naungan sedekahnya. Jadi semakin besar, semakin ikhlas sedekahnya, maka insyaallah akan menjadi tenang, baik buat kita nanti di akhirat. Kalau tidak bisa secara materi besar, babisyiki thamrah, dengan tamrah, dengan kurma, sebiji kurma. Kalau kita nggak bisa dengan besar, kurma aja. Setiap hari bisa sedekah. Ya kalau di sini nggak kurma apa? Jeruk atau apa? Buat anak-anak, sedekah tiap. Atau dengan fabi kalimatin thayyibatin. Kalau nggak dengan begitu, dengan ucapan yang baik-baik. Maka orang beriman itu nggak nyakitin orang. Kalau kita belum bisa berbuat baik sama orang, jangan nyakitin orang. Ini rahasianya nih Pak, ini rahasianya, kalau mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa orang itu selalu kalau sakit itu, sakit fisik, selalu mengatakan ini karena akibat makanan, pola makan, pola istirahat, dan sebagainya. Bisa jadi. Tapi jarang orang yang sampai merasakan, menyadari bahwa sekalian, penyakit hati kita nih, yang ada dalam diri kita, ada dengki, ada hasud, ada dendam, ada ujub, takabur, banyak suuzon, fitnah sana kemari, ghibah, namimah, penyakit hati. Hati-hati sekalian, ini saya sampaikan. Yang kita masih ada dalam terpatri, dalam diri kita masih ada hasud, dengki, song, dan penyakit hati. Tanpa kita sadari, terakumulasi, lambat laun, tanpa kita sadari, akan berimbas atau berefek kepada penyakit jasmani. Muhasabah aja dah, muhasabah, lebih baik muhasabah. Selama ini saya sering nyakitin orang nggak, sering gibah nggak, sering hasud nggak, sering dengki nggak? Emang itu nggak disadari, Pak. Karena kita nggak sadar tuh kalau penyakit itu gitu. Maka mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Allah berikan kepada kita kekuatan iman Islam. Dan yang terakhir, kalau dengan bisa kalimat ucapan baik, fatabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum di hadapan saudara-saudara. Jadi orang beriman itu banyak senyum, Pak, ceria, mulia, subhanallah. Jangan merengut, jangan cemberut terus, jangan galak pun. Subhanallah. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik pada pagi hari ini, khususnya buat al-fakir, dan kita insyaallah menjadi orang-orang yang diberikan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Dan Allah selamatkan kita, sehatkan kita. Kita nggak tahu nanti malam besok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Apakah masih hidup nggak nih? Kita semua nggak ada yang tahu. Tapi tadi yang Nabi ajarkan, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau sampai detik ini saya masih hidup, ya Allah, setiap waktu, setiap detik adalah kebaikan, amal soleh, amal kebaikan. Kalau nanti malam saya sudah nggak ada, jadikan itu adalah istirahat buat kami dari perbuatan buruk dan potensi buruk. Mungkin orang itu belum bisa berbuat buruk, tapi potensi itu ada. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khatimah. Al-fakir ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Bila ada manfaatnya, insyaallah mudah-mudahan jadi barokah buat kita semua, dan ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat, dan jamaah Masjid Al-Hikmah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terus istiqamah dalam ibadah dan amal saleh yang pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan miftahul jannah, kalimat hak itu terus kita pertahankan, jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Allahumma ij'al akhira kalamina inda
intihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.